Beginilah kerasnya bekerja di kota besar. Setiap pagi harus berdesak-desakan di kereta dan mengorbankan semua waktu hanya demi bisa sampai ke kantor tepat waktu. Gao merupakan seorang pekerja yang sangat taat di kantornya. Ia sangat handal dalam mengembangkan aplikasi. Namun saat mereka sedang beristirahat, Gao dipanggil oleh atasannya. Tentu saja hal ini membuat rekan-rekannya bingung dan penasaran. Padahal Gao sudah bekerja dengan sangat giat. Ternyata Gao dipecat secara mendadak tanpa ada penjelasan apapun. Tentu saja Gao sangat tidak menyangka hal ini akan terjadi kepada dirinya, padahal ia sudah sangat rajin untuk lembur. Sampai-sampai ia sudah tidak memikirkan kesehatannya. Demi bekerja dengan sangat keras, ia selalu menyuntikkan insulin ke tubuhnya agar gula darahnya tetap stabil. Mendapatkan perlakuan seperti ini tentu saja membuat Gao tidak terima dan ia pun mengamuk di kantornya. Semua petinggi di sini tidak ada yang mendengarkannya, bahkan ia pun juga tidak diberikan pesangon yang layak atas semua jasanya selama puluhan tahun di kantor ini. Gao benar-benar sangat kesal, bahkan sampai ojek online yang mengantar pesanannya menjadi pelampiasan amarahnya. Setelah dipecat begitu saja dari kantornya, tentu saja Gao hanya bisa pasrah dan mencoba yakin akan mendapat pekerjaan yang lain. Ia mencoba melamar sebuah pekerjaan di kantor startup. Namun saat ia datang, ia melihat saingannya sangatlah muda. Dan saat Gao dipanggil menghadap atasan, ternyata ia langsung ditolak karena sudah melewati batas umur penerimaan pegawai. 1 bulan berlalu, ia pun tak kunjung mendapat pekerjaan dan Gao sudah benar-benar malu saat ayahnya mengetahui bahwa dirinya sudah menganggur saat ini. Ternyata Gao merahasiakan semua hal buruk yang terjadi kepadanya. Bahkan dirinya pun juga sempat ditipu oleh makelar lowongan pekerjaan. Pria ini menjanjikan mencarikan Gao pekerjaan setelah Gao membayar beberapa modal. Namun makelar itu malah menipu Gao dan kabur. Hidup Gao kini benar-benar menderita, apalagi saat ini banyak sekali uang yang dibutuhkannya untuk menghidupi keluarga dan membayar cicilan rumah. Situasi semakin buruk saat ayahnya masuk rumah sakit dan menderita stroke. Tagihan rumah sakit begitu membengkak, semakin membuat Gao merasa putus asa dan mencoba meminjam uang dengan teman kantornya. Tapi ternyata pembicaraannya di telepon didengar oleh istrinya, sehingga kini Gao pun harus mengaku semuanya bahwa ia sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Mereka menghitung semua pengeluaran dan berapa total yang dibutuhkan keluarga ini untuk bertahan hidup dalam 1 bulan. Untunglah istri Gao tidak marah walaupun suaminya sudah merahasiakan kalau dirinya dipecat dan kini mereka pun harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Pihak bank pun sudah mulai menagih cicilan rumahnya yang sudah menunggak selama berbulan-bulan. Namun saat sedang sarapan, Gao tidak sengaja mendengar ada seorang ojek online yang mendapat penghasilan cukup besar per bulannya. Ia pun mencoba mencari tahu dan awalnya Gao masih cukup gengsi. Barulah Gao diam-diam datang ke kantor ojek online tempat pemuda yang ia temui tadi bekerja. Awalnya Gao hanya memantau dari jauh dan saat manajer selesai melakukan arahan, barulah Gao mengajak manajer berbicara dan mengatakan ingin bergabung sebagai kurir makanan. Awalnya Gao diabaikan karena manajer tidak butuh kurir tua seperti Gao. Namun untunglah Gao bertemu dengan pemuda yang ia temui saat sedang sarapan tadi dan ternyata pemuda ini merekomendasikan Gao untuk ikut training di perusahaan ini. Manajer pun luluh saat Gao mengatakan kalau ia sangat butuh pekerjaan karena harus menghidupi keluarganya. Akhirnya Gao pun mendapatkan arahan dari anak muda yang menolongnya ini. Di sini Gao harus mengerti bahwa menjadi kurir makanan dan ojek online tidak mudah. Untuk mendapatkan orderan lebih banyak, Gao harus mengantar makanan secepat mungkin. Dan ia pun juga harus menjadi kurir dengan peringkat yang tinggi agar penghasilan lebih besar. Seperti seniornya ini yang selalu mengantar makanan dengan baik. Tapi saat akan mulai pekerjaannya, Gao malah sudah membuat kekacauan karena ia tidak biasa mengendalikan sebuah motor listrik. Tugas utamanya hanyalah mengantar makanan. Ini adalah hari pertamanya bekerja dan Gao mendapat orderan pertamanya. Karena tidak biasa membawa motor, ia pun malah membuat kekacauan di jalanan. Saat sampai ke restorannya, Gao malah kebingungan dan pihak restoran tidak melayaninya sama sekali. Sedangkan waktu Gao untuk menyelesaikan orderan ini semakin tipis. Ternyata Gao harus masuk ke dalam restorannya dan mengambil sendiri pesanannya. Gao harus mengantar makanan ke sebuah apartemen dan lagi-lagi ia mendapat masalah karena kesulitan mencari kamar orang yang memesan makanan itu. Setelah sudah ketemu, Gao malah lupa membawa makanan ke atas. Waktu Gao untuk menyelesaikan orderan pertamanya sangatlah buruk. Bukannya membaik di orderan berikutnya, Gao tetap saja kesulitan menghadapi masalah-masalah umum yang sering ditemui oleh ojek online. Bahkan saat mengantar makanan
makanan untuk pasien rumah sakit, pasiennya malah keburu pulang. Ojek online ini sangat kesal karena customernya tidak muncul saat ia sudah akan sampai mengantar makanan. Nomor teleponnya juga tidak bisa dihubungi, sehingga ia pun berteriak di tengah lapangan apartemen ini menyebut nama akun customernya yang sangat tidak sopan. Gao sampai dilempar oleh salah satu penghuni karena mengira Gao sedang mengumpat. Barulah customernya keluar dan malah memarahi Gao karena lama sekali, padahal dirinya lah yang tidak mengangkat telepon. Gao pun malah bertengkar dengan customernya dan ia pun mendapat rating yang buruk. Kehidupan Gao menjadi seorang ojek online sangatlah buruk. Begitu banyak cobaan yang harus dihadapinya, seperti baterai motor tiba-tiba habis, motornya diangkut oleh polisi karena parkir sembarangan, dan memanjat pagar demi mengantar makanan ke rumah customer. Namun di balik itu, untunglah Gao memiliki keluarga yang mau mendukungnya walaupun harus menghadapi masa sulit seperti ini. Menjadi seorang ojek online, mereka semua dituntut untuk selalu tersenyum apapun masalah yang mereka hadapi. Tapi sepertinya Gao tidak bisa melakukannya karena ia sangat emosional. Gao sangat mudah sekali kesal, apalagi menghadapi customer yang sering membuat sulit karena menulis alamat yang salah. Menjadi ojek online, Gao sering sekali juga mengalami kesialan. Pesanan yang sudah ia bawa malah dibatalkan begitu saja. Gao pun sangat kesal dan menghancurkan bunga pesanan customernya, dan banyak sekali orang yang merekamnya. Gao ternyata masih merahasiakan pekerjaannya sebagai kurir dari ayahnya yang baru saja keluar dari rumah sakit. Setelah semua terbongkar, situasi semakin buruk dan semua keluarganya malah menghakimi Gao yang sebenarnya juga sedang berjuang untuk kembali mendapatkan uang agar rumah mereka tidak disita bank. Sikap Gao yang mengamuk di pinggir jalan kini juga semakin viral dan ia dijuluki penghancur bunga oleh teman-temannya. Karena sering sekali mendapatkan rating buruk dari pelanggan, Gao mendapat penghasilan yang sangat rendah di bulan pertamanya. Tapi untungnya manajer masih mau memberikannya kesempatan untuk bekerja di sini, dan betapa sialnya Gao, ternyata ia mendapat orderan dari kantor yang memecatnya. Tentu saja Gao sangat malu saat mengantar minuman ini, tapi walaupun ia sudah berusaha menyembunyikan wajahnya, tetap saja ada rekan-rekannya yang kenal dan malah mengolok-ngolok Gao yang kini menjadi kurir ojek online. Lanjut part berikutnya hanya di Snack Video.